Hai Jaman. Halo Jaman, selamat datang di podcast Remaja Idaman. Yeay. Hore, re. Rajin banget sih kita. Iya dong. Bukan kita namanya kalau nggak rajin. Asik. Mau bahas apa? Ya, seperti urutannya setelah April kemarin kita bahas, sekarang kita bakal bahas tentang bulan Mei. Nah, mulai dari tahun berapa nih? Tahun sembarang sih. Oke, mulai dari kalau aku kan seperti biasa maunya tuh dari 2012. Mau kamu ceritain nggak? Halo? Diajeng, seperti yang kamu ketahui, aku tidak Ya. punya ingatan yang baik. Oke, ya udah berarti nggak ada yang mau kamu ceritain ya. Bukan nggak mau sih, lebih Oke, ke nggak ada. Kan kamu ceritakan, oke. 2012 gimana nih kamu? Ada inget something? no. Kalau nggak salah ya, 2012 bulan ini, tapi ini dari bukunya sih, cuma Diajeng. ya, 2012 umurku baru 10 tahun dong. Iya nggak sih? iya, Iya. Wah. Iya, iya, iya emang. ternyata Kamu 10 tahun yang lalu sekolahnya, aku masih muda banget. kamu kamu sekolahnya emang duluan gitu ya? Boleh cerita nggak kenapa aku kok bisa sekolah muda? Boleh, nggak apa. Intermezzo nggak apa. Jadi pas TK itu Mm-mm. uh, kan ABC ya, harusnya naik ke kelas C kan. Di kelas B itu kalau nggak salah TK dulu 3 tahun apa 2 tahun sih? TK kalau di aku ada TKA sama TKB. Itu doang. Oh, iya pantesan. Kok aku ingetnya juga 2 tahun. Nah, pas aku kelas A itu, di kelas B itu terdengarlah gosip bahwa gurunya itu galak, marah-marah mulu. Terus aku langsung ngomong sama guruku, aku nggak mau masuk kelas B, aku mau lulus aja gitu. Oke. Terus karena aku bisa baca waktu itu, ya udah dipenuhin sama gurunya. Jadi aku nggak usah kelas B. Jadi aku itu sekolah muda itu nggak karena menghindari guru TK di kelas Oh. B. Oh, berarti kalau misalnya kamu pakai TKB, kamu adik kelasku ya berarti? Iya. Iya, pantesan kamu udah kuliah. Padahal kalau dari tahun kelahiran kan kita hampir beda 2 tahun gitu kan. Tapi Mm-mm. uh, aku, kalau dulu pas zamanku kan belum ada kayak PAUD gitu kan. Kalau sekarang itu Nggak ada. ada PAUD, ada PAUD, baru TKA, TKP, baru SD gitu kan. Nah, dulu tuh juga aku pas TKA itu tuh kayak ditawarin gitu loh sama guruku, nggak usah TKP, langsung ke kelas 1. Hmm. Jadi seingatku dulu tuh pas di TK itu emang kayak ada 2 jenis lah, yang kayak langsung ke SD antara satu tuh karena emang mampu, kayak udah bisa baca, udah bisa nulis gitu, atau enggak umurnya tuh emang udah tua gitu loh. Seingatku dulu Mm-mm. gitu. Tapi kalau aku nggak mau sombong sih, tapi katanya emang karena ya sama kayak kamu udah bisa baca gitulah, bisa nulis gitu. Jadi Hmm. langsung, tapi karena orang tua aku kayak nggak mau itu, mestinya biar aku ya tetap sama temen-temen gitulah, dan ya tetap aja gitu loh. Nggak usah naik ke kelas, langsung ke kelas 1, biar ya menikmati prosesnya lah. Jadinya ya seperti inilah.
Tuh nggak Aku waktu nggak itu beneran takut sama guru itu deh. Padahal itu kan gosip ya. Nggak aku pastikan sendiri, aku belum pernah masuk kelasnya. Tapi bener-bener takut banget mau ketemu gitu. padahal itu guru TK. Biasanya kan guru TK itu kayak Iya, baik-baik, kayak ceria gitu kan. iya, tapi anak-anak itu ngomongnya, itu gurunya galak, kamu nanti bisa pipis itu nanti dimarahin, gitu-gitu katanya. Ya udah, aku nggak mau masuk TKB. Iya, tapi kalau dipikir-pikir emang takdirnya gitu kali ya. Kan aku ditawarin buat langsung naik kelas. Kalau misal aku ambil, misal orang tua juga mau, berarti aku jadi sekarang itu udah semester 8 gitu kan. Dan kalau kamu Mm-mm. tuh kayak nggak dibolehin gitu langsung naik, berarti kamu kan baru semester 4 gitu loh. Tapi Kita nggak ketemu. kita kalau sekarang kamu misal semester 4 dan aku semester 8 ya kita nggak bakal di sini sekarang gitu loh bikin podcast bareng. Tapi karena emang udah takdirnya kayak gini ya, sekarang kita seangkatan gitu loh. Heeh. Emang Lucu nggak ada juga yang ya. bisa nebak takdir ya. Ya, Oke, oke. Balik lagi ke Mei. 2012 tadi yang mau kamu ceritain nggak? nggak ada, nggak ingat apa-apa. Oke. Ya, kalau di 2012 Mei itu kalau nggak salah ya. Tapi ini buat biar pasti harusnya aku nyari bukunya dulu. Jadi dulu tuh aku tuh pernah ya pernah kayak di sebuah buku nulis kayak lirik lagu gitu loh, lirik lagu penyanyinya gitu. Dan dulu emang kayak main nyanyian gitu loh sama teman-teman. Nah, di buku itu, di kayak masing-masing lagunya itu, per halaman itu aku kasih tanggal gitu loh. Kayak kapan aku nulisnya itu. Dan seingatku kalau nggak salah di Mei 2012 itu, aku tuh nulis lirik lagunya Kobe Junior. Berarti bisa aku ambil kesimpulan kalau di Mei 2012 itu kayak aku udah tahu Kobe Junior gitu loh. Tapi aku sebenarnya tuh nggak tahu pasti. Aku pertama kali ngeliat Kobe Junior di TV, di sinetron Hanya Kamu tuh pas bulan berapa, aku ingetnya tuh pokoknya 2012 dan posisinya aku masih kelas 5 SD tapi udah semester 2 gitu. Ya pokoknya ya di 2012 itulah, tapi pastinya bulan berapa aku nggak tahu, aku lupa. Tapi sebenarnya di bulan Mei itu aku udah kenal mereka gitu. Jadi Mei 2012 itu aku udah jadi komet. Itu sih. Kalau 2013 apa yang kamu ingat Yanti? Halo? Nggak ada yang aku ingat. Ntar deh, aku ceritanya pas tahun-tahun akhir aja. Oke. Mei 2013. Oh, Mei 2013 itu kalau nggak salah aku sama temen-temen, itu kan pastinya kelas 6 ya. Aku sama temen-temen itu, temen-temen seangkatan itu liburan ke Jogja. Iya ke Jogja. Ya, berapa hari ya? Aku lupa. Ya, pokoknya liburan ke Jogja. Nah, waktu itu kayak nyewa pakai bis yang besar gitu. Dan kayak aku sama temen-temen itu cuma seangkatan waktu itu 22. 22. Heeh. Dan jadinya kan bisnya kayak masih banyak yang kosong. Nah, itu boleh kayak orang tuanya ikut atau keluarganya ikut gitulah boleh nggak apa-apa gitu. Biar ya nggak sayang gitu loh bisnya. Mm, Jadi waktu itu ke Jogja gitu. Dan Astagfirullah, aku karena lupa. kenapa? Patah ya? Kenapa? Malah. Nggak Kenapa? apa-apa, nggak apa-apa. Oh, ya udah. Nah, waktu itu di Mei 2013 itu kan kayak aku udah suka sama dia gitu loh, udah bucin sama dia gitu lah. Kamu tahu lah ya siapa yang aku maksud. Nah, jadi dulu tuh kalau kamu tahu ya, dia dulu kan suka banget gitu loh dan sering banget pakai topi. Dan itu jadi ciri khasnya dia gitu loh, kayak topi. Nah, jadi sebelum ke Jogja pun itu aku minta dibeliin topi gitu loh biar ntar tak pakai. Tapi nggak nemu yang aku pengenin gitu lah. Tapi waktu itu tuh sempet jadi beli sih topi. Topi Noah kalau nggak salah tulisannya. Tapi tetap aku bawa. Nah, di sana tuh di Jogja tuh ada kan kayak banyak gitu loh yang jualan topi. Aku tuh sempet ya minta gitu. Kalau nggak salah pas pokoknya sampai Jogja tuh beli 2 topi gitu. Karena ya saking bucinnya sama dia. Sampai-sampai ikutan beli topi biar
samaan gitu stylenya kayak dia, gitulah. Terus juga di Mei 2013 itu ada lomba itu apa namanya? Drum band. Tahu nggak? Marching band. Kalau nggak Oh, tahu drum band. tahu kok. Tahu. Ya, barangkali beda nama. Ya, itu dulu. Nah, itu kan pokoknya pas angkatanku itu di SD kelas 6 itu kayak baru ada yaitu drum band gitu loh. Sebelum-sebelumnya itu belum ada. Nah, sebenarnya itu aku nggak mau ikut kan. Ya, kamu tahu sendiri kan aku orangnya males, mageran gitu kan. Nggak mau ikut aku sebenarnya. Tapi kayak sekelasku aku waktu itu kelas 6 tuh kayak disuruh ikut semua gitu loh sama wali kelasku. Dan kayak wali kelasku tuh bilang yang dapat ranking 1, 2, 3 itu jadiin kayak mayoretnya kan 2 sama apa ya namanya Cita Patih 1. Jadi ya mau nggak mau ya jadinya aku jadi mayoret gitu. Kamu tahu nggak mayoret yang itu loh pegang tongkatnya? Tongkat itu apa sih namanya? Tahu. Iya itu. Aku dulu jadi Nggak gitu tahu nanti. namanya tongkatnya. Aku dulu jadi gitu. Lomba. Pas sekolah SMP ta? SD kelas 6. Keren. Ya sebenarnya aku nggak Aku mau SD tapi kok nggak ada disuruh. Oh, ada silat. Silat sama pramuka. Ya pramuka dulu aku juga ada. Ya itu nggak tahu lah. Guruku tiba-tiba ada drum band gitu terus ikut lomba. Ya alhamdulillahnya menang sih. Menang ya ampun. Ya Alhamdulillah. menang. Aku ingat tuh waktu itu kalau nggak salah dapat 3 piala. Dapat juara 1 kostum, juara 1 prestasi, sama juara umum. Keren banget nggak tuh? Keren jam. Ya, cerita dikit. Aku tuh ingat dulu kan kalau marching band itu yang kita patih. Yang apa tuh mayoretnya itu kan ada kayak tongkatnya yang dilempar-lempar gitu kan. Ada yang lemparannya tinggi, ada yang lemparannya rendah. Kalau sekarang sih aku kayaknya udah nggak bisa. Udah nggak pernah itu lagi. Nah, dulu tuh pokoknya di balong panggang kan lombanya itu kayak muter gitu loh. Nah, awalnya itu tadinya itu pakai sarung tangan. Udah dibeliin tuh sarung tangan, tapi ternyata pas dipakai itu malah licin gitu loh. Kayak nggak enak juga pegang. Teman-teman Oh. pegang alat musik dan aku pegang tangan juga nggak enak gitu. Jadinya nggak jadi pakai itu. Ya udah, nggak pakai sarung tangan. Awalnya ya sebenarnya tuh di sepanjang jalan itu muternya tuh nggak selalu ada jurinya gitu loh. Tapi ya tetap ada nggak ada juri ya tetap kalau waktunya ngelempar ya tetap dilempar gitu loh. Di jalan sambil ngelempar tongkat gitu. Nah, posisinya kan pas kayak udah cukup lama jalan gitu ya. Dan tanganku tuh udah berkeringat gitulah. Terus pas posisinya ada juri dan emang kebetulan waktunya ngelempar gitu loh. Dan lemparannya tuh yang tinggi kalau nggak salah seingatku. Jadi aku tuh takut tongkatku jatuh gitu loh. Atau aku kayak ya melakukan kesalahan gitu. Apalagi posisinya itu aku di depan gitu loh. Mayor kan mungkin kebanyakan itu kali ya sejajar gitu. Ya nggak sih posisinya? Kan ada 2 kan. Tapi kalau waktu itu aku tuh Iya. aku yang disuruh di depan, mayoritas satunya tuh di belakang gitu. Jadi kita nggak sejajar gitu. Apa sih aku yang di depan? Seingatku ya, seingatku aku di depan, aku di belakang baru kita patinya gitu. Jadi pas waktu yang ngelempar ada juri, aku takut kalau gagal, tapi alhamdulillahnya nggak gagal. Alhamdulillah tetap ketangkep, posisinya tanganku udah agak berkeringat gitu. Itu ya Allah, itu jadi pengalaman yang menyenangkan walaupun awalnya aku sebenarnya nggak mau ikutan, nggak mau ikut campur di drum band itu, tapi ya pada akhirnya kita berhasil. Itu sih. Itu latihan berapa lama deh? Aku lupa kalau ditanya latihan berapa lama. Lupa aku. Pokoknya dulu tuh kayaknya nggak lama-lama juga deh. Oh ya, dulu tuh pelatihku ada 2. Ada 2 Yanti. Nah, ini tuh yang satu, pokoknya dua-duanya ini kayak mas-mas gitu loh. Yang satunya tuh kulitnya tuh nggak putih, tapi manis. Yang satunya tuh putih,
kelihatan ganteng, tapi kayak jarang senyum gitu loh. Jadi kayak ice boy gitu loh. Gitu. Dan yang Wah, si yang ice boy dilihat ini tuh kayak pelatihnya yang anak. Dini apa? si ice boy ini tuh kalau salah seingatku yang lebih sering ngelatih kayak yang Mayoret kita pelatihnya gitu. Aku tuh sempet berapa kali gitu loh nggak ikut latihan. Padahal itu kayak udah nggak lama lagi kayak mau lomba gitu loh. Aku nggak ikut latihan, tapi kira aku bakal dimarahin, ternyata enggak. Cuma ditanya, kenapa nggak ikut? Aku bilang, nggak tahu. Males. Ya namanya juga anak SD deh. Dimarahin makin jadi nggak ikut. Enggak kok, nggak dimarahin waktu itu. Jadi aku nggak dimarahin. Nanyanya juga biasa, ya sambil senyum, nggak dimarahin kok. Nggak nggak galak kayak mukanya. Itulah. Itu sih kalau dari Mei 2013 yang aku ingat. Nah, di Mei 2014 ini spesial nih nanti karena di tanggal 23 Mei 2014 adikku lahir ke dunia. Yeay, gitu. Namanya siapa? Kayaknya ada nama dia ya. Namanya Anugrah. Iya. Anugerah Iya, yang kuat. ya gitu. Kalau di Mei, ya, tuh kayaknya aku nggak mau jelasin detail ya, pokoknya simpel aja. Adikku lahir gitu. Titik. Mei 2000, kamu ada yang mau kamu cerita nggak Mei 2014? Oh, diajak Hmm? aku enggak ada. Aku boleh nanya enggak? Boleh. Oh, kamu punya kakak ya? Enggak. Aku kan Kakak anak kandung. pertama. Oh, berarti kamu. Oh ya. Soalnya kamu sering bilang kakak, aku kira ada kakak kandung. Kakak. Kakak siapa? Dibeliin buku sama kakak. Oh, sama Mas lah. Iya, Mas. Iya. Mas itu adiknya ibu, pamanku. Tapi Oh, iya iya iya. umurnya tuh sama aku beda 7 tahun gitu. Jadi aku manggilnya Mas. Kalau adikku manggilnya Oh, Om karena emang jaraknya jauh. kayak aku ke omku. Jadi kayak kakak adik. Teman-temannya malah ngira aku adiknya gitu. Soalnya nggak beda jauh. Oh iya deh, aku mau nanya, gimana sih rasanya gitu? Kamu kan anak pertama di mana mungkin nggak pernah kebayang punya adik gitu, tiba-tiba punya adik. Soalnya dulu uh, aku orangnya kayak dulu itu aku orangnya pas dari SD udah kayak bilang gitu, aku nggak mau punya adik gitu. Soalnya aku ngelihat temanku itu punya adik, terus kayak yang jagain adiknya itu dia, kemana-mana dia bawa adiknya gitu. Padahal kan yang ngelahirin ibunya gitu. Jadi aku kayak, wah, nggak mau dia punya adik gitu. Nanti Iya, yang iya. jadi ibunya aku lagi, aku mikirnya gitu. Gimana rasanya Mm-mm. punya adik? Awalnya pasti nggak terima. Karena secara kayak aku udah 13 tahun jadi anak tunggal gitu loh. Tapi ya terima nggak terima ya harus diterima gitu loh. Jadi ya udah untungnya adikku cowok dan lahirnya tanggal 23 ya pada akhirnya aku bisa terima gitu. Karena aku nggak pengen sih punya adik cewek. Adik cowok kan enak tuh kalau diajak berantem. Terus tanggal 23 juga kan tanggal yang spesial gitu loh buat Komet, buat Kobe Junior gitu lah. Terus apa ya? Ya aku juga sempet kepikiran itu sih. Nanti kalau misal kayak aku punya adik ntar malah kalau aku minta apa-apa tuh susah, nggak diturutin gitu loh, nggak semudah pas masih jadi anak tunggal gitu loh. Terus juga kayak sempet takut nanti kalau dibeda-bedain gimana gitu loh. Ya wajar kan kayak seorang anak tunggal berpikiran kayak gitu loh. Apalagi udah belasan tahun jadi anak tunggal. Tapi ya alhamdulillah so far sampai detik ini ketakutan itu nggak terjadi gitu loh. Aku nggak pernah ngerasa dibanding-bandingin atau nggak pernah ngerasa kayak orang tua aku keluarga aku pilih kasih gitu lebih pilih adik daripada aku. Nggak sih, kayak ya sama aja kalau misal kayak aku pengen apa selagi mereka bisa ya Iya, dikasih gitu loh. kasihannya Jadi ya kan. aku bersyukur gitu. Dinya sekarang
Ya seneng juga gitu, seneng bersyukur ada adik jadi ada temen berantem. Asik nggak tuh? Gitu deh. Halo, halo. Tadi sampai Mei bulan apa? Bulan apa? Tahun berapa? Halo, ya. Di Mei 2014 ada yang mau kamu ceritain nggak? Halo. Ya jeng sini aku Halo, hilang-hilangan. halo. Muncul lagi. Iya, sinyalku juga kayaknya. Iya, Mei 2014 ada yang mau kamu ceritain nggak? Halo, halo. Ya, mohon maaf seperti inilah kendalanya. Mei 2014 ada yang mau kamu ceritain? Halo, Halo, sinyalku dari tadi mencoba terhubung kembali. ampun. Sekarang udah Nggak lancar? ada, nggak ada. Udah. 2 kali udah kayak gitu. Oh, Nggak ada. ya. Oh, oke, lanjut ke 2015. Mei 2015. Apa yang kamu ingat? Nggak ada yang diingat. Nanti aku Ya cerita udah, sendiri deh, tapi berdasarkan yang aku ingat tahun berapa-berapa aja. ya udah. Mei 2016. Apa yang kamu ingat? Oh, nggak Nggak ada. ingat. Nggak ingat. Nggak apa-apa. Kak, Aku juga oh, apa? ini mau disilang cerita. Aku dulu cerita ingatanku. Iya, nggak apa-apa. Iya, ini makanya aku urut tahunnya gantian. Nggak usah gantian. Maksudnya aku dulu tak, kamu jeda dulu. Iya, kalau kamu mau, kita sampai di tahun berapa barusan? 2016. Kalau kamu ada Aku yang kamu soalnya ingat, adanya 2020, 2021 tok. ya udah itu ntar. Sekarang 2016 dulu. Aku juga lupa. Ya udah, kalau nggak ada skip aja. 2017. Nggak ada ya kamu berarti? Nggak ada. Iya. Iya 2017. Di 2017 ini, sebenarnya ini aku juga ragu juga sih. Tapi kayaknya di Mei 2017, pengumuman, barangkali kamu tahu Yanti, pengumuman itu, apa sih bahasanya? Kayak meet and greet gitu loh. Masa meet and greet? Pokoknya, apa sih namanya? Pokoknya pengumuman yang jadi Dilan. Tahu nggak? Kayak Oh, Dilan enggak. dan case-nya itu. Seingatku pokoknya di pertengahan tahun 2017 kalau nggak salah bulan Mei deh. Iya, Mei atau Juni. Ya Mm, udah anggaplah ingatnya di bulan Mei. Mohon maaf kalau salah. Di bulan Mei. Nah, posisinya waktu itu Yanti ya. Aku kan sebenarnya dari SMP itu udah punya Instagram. mm-mm. Tapi jarang banget aku pakai. Paling kalau bukan Instagram cuma buat nge-stalk dia doang gitu lah. Jarang aku pakai gitu lah pokoknya. Nah, eh, di tahun 2017 itu tuh aku sempet kepikiran buat nggak main Instagram lagi gitu loh. Kayak, soalnya emang jarang banget aku buka. Dan mulai bosen juga gitu loh. Udah jarang aku buka, mulai bosen. Jadinya pengen nggak main lagi. Bahkan aku sempat kepikiran antara dua hal. Entah itu akunku aku hapus, atau akunku aku kasih ke orang lain. Pokoknya biar aku nggak main Instagram lagi gitu lah. Karena posisinya dia juga kalau nggak salah itu udah jarang nongol di Instagramnya dia gitu loh. Karena waktu itu dia udah ke Amrik kan buat ngelanjutin SMA-nya. Gitulah. Tapi tiba-tiba suatu hari, suatu malam sih lebih tepatnya. Aku tuh dapat itu tadi kabar kalau ternyata dia jadi Dilan gitu. Nah, gara-gara itu aku langsung ngestok di IG tuh kayak bener-bener cari tahu Dilan itu siapa, Dilan itu apa, terus karakternya kayak gimana, nanti yang akan dimainin sama dia, lawan mainnya dia siapa aja, dan lain sebagainya gitulah. Dan gara-gara hal itu, aku tuh nggak jadi hapus akun Instagramku, nggak jadi kayak berhenti main Instagram gitu.
Dan sampai detik ini juga tetap main Instagram gitu. Itu. Terus setelah kayak tahu Dylan itu tadinya itu dari novel gitu lah, terus mau diadaptasi jadi film. Nah itu aku dulu tuh nggak ngerti gitu loh soal bajakan-bajakan gitu. Jadinya aku tuh buka Google buat download PDF-nya novel Dylan 90, Dylan 91 Samelia. Dulu kayak nggak ngerti kalau itu bajakan dan harusnya nggak boleh gitu loh. Karena ilegal gitu kan. Tapi ya udah aku download aja di Google, terus aku baca gitu. Dan kayak dan bacanya itu juga nggak butuh waktu lama buat nyelesain 3 novel itu. Terus setelah kayak selesai bacanya itu nggak lama setelah itu tuh kayak aku minta buat dibeliin novelnya gitu loh sama Mas itu tadi. Makanya sekarang aku punya tiga-tiganya. Gitu. Terus juga di Mei 2017 seingatku ya itu tadi aku mulai ngejauh dari seseorang yang pernah aku ceritain. Entah aku cerita di yang mana itu. Pokoknya yang aku pernah cerita itulah Yanti. Ingat nggak? Oh, aku pernah cerita yang di friendzone. Nah, aku mulai mutusin buat perginya itu di bulan Mei itu. Gitu. Oke. Di 2016 sudah selesai. 2017 sudah. Di 2018 ada yang mau kamu ceritain nggak? Mei 2018. Ada nggak? Halo? Halo? Ada yang mau kamu ceritain nggak di Mei 2018? Sepertinya ada kendala sinyal lagi, teman-teman. Mohon maaf ya. Halo Yanti, can you hear me? Halo. Ya, di Mei 2018 Aku padahal ada jawab yang mau kamu ceritain. Nggak dengar apa-apa. paling di 2018 seperti yang diceritain di April tadi, April tadi. Ya itu HP aku ngerasain nikmatnya pegang HP Nokia daripada pegang HP Android. Kayak nikmat banget, hidup tentram, super kayak nggak anti media sosial, kayak benar-benar wah hidupku sehat banget waktu itu gitu. Aku kayak pengen ngulangin masa-masa bulan Mei 2018 deh, pengen pegang HP Nokia yang nggak ada sosial medianya biar hidupku lebih sehat. Iya, dan HP Nokia itu terkenal baterainya yang tahan lama kan. Betul, aku itu 2 hari 3 hari kadang baru ngecharger. Wow. Iya ya. Kayaknya itu HP Nokia yang gamenya itu boncet, tahu nggak? Apa? Gamenya apa? HP Nokia yang nggak ada internet sama sekali gitu. Bisanya cuma nelpon SMS doang. Kan ada HP Nokia yang ada internetnya gitu. Itu nggak ada. HP Nokia yang ada kayak tombol-tombolnya gitu. Iya, yang tombolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus tulisan itunya bukan QWERTY, pokoknya keyboardnya. Ya, tahu. Yang masih Tahu. ABC. Tahu. Ya, dulu tuh aku juga Ada pernah. senternya. Iya, aku 2 kali tuh dulu pernah punya HP Nokia, tapi yang itu, yang touchscreen gitu, yang yang layar sentuh, yang nggak ada tombolnya. Dan itu juga udah itu sih, udah ada internetnya gitu. Itu dulu pas SD SMP lah, tapi sekarang udah rusak. Ya, sayang Iya, dulu sekali. juga pas SD HP pertama aku juga Nokia, tapi Nokianya Nokia yang pas ini tahun 2018 itu lebih kecil. Itu sebenarnya punya omku. Omku kan masih kuliah ya. Terus aku kan nggak mau dibeliin HP. Mungkin kasihan ya, takut aku nggak punya komunikasi sama teman-teman. Jadi dikasih, ya udah deh ini pakai kamu aja gitu. Wah, baik Dan sekali. itu aku senang banget. Soalnya bener-bener tanpa sosial media gitu. Mei 2018 kan itu tadi. Iya. Itu berarti kelas 2 SMA.
Bener, kelas 2 SMA. Bentar, kalau itu nggak ada internetnya berarti kamu dulu nggak join grup kelas gitu? Sekolahku mana ada grup kelas deh. Adanya itu kelas 3 SMP, SMA baru ada grup kelas. Oh, oke. Iya. Ya udah. Setelah 2018, ada yang mau kamu ceritain lagi nggak? Di Mei 2018. Di Atau dua, udah? di 2019 ada apa deh? Gak ingat aku. Bentar. Udah cukup atau masih ada lagi dari kamu? Cukup. Oke, Mei 2019. Mei 2019 itu seingatku UTBK kedua. Iya enggak? Kalau UTBK kedua aku punya kenangan. Iya enggak sih? Bener enggak sih? Bener kok. Kayaknya. Bener kalau nggak salah. Ya udah. Gimana Aku mau ceritamu UTBK kedua? kalau ini tentang teman yang aku bilang tadi juga, teman yang baik gitu. Jadi UTBK kedua itu, suaraku kedengeran nggak? Jelas. Soalnya di sini mencoba terhubung kembali. Jadi pas UTBK kedua itu kan diantara teman-temanku nggak ada yang ngambil UTBK kedua, cuma aku. Terus mana omku juga waktu itu sibuk kerjaannya, dipindah kalau nggak salah itu dipindah ke Gresik. Padahal waktu awal-awal itu di Surabaya. Nah dipindah ke Gresik. Aku UTBK kedua itu terpaksa berangkat sendirian. Bayangin sendirian. Untuk aku nggak pernah sampai usia segitu gitu berangkat sendirian, naik kapal, jadi kayak bener-bener nggak punya pengalaman. Dan itu kapal waktu itu di tempatku itu masih malam adanya, jadi nggak ada siang. Jadi malam itu malam Jumat deh, jam 3 kapal, jam 3 malam atau enggak jam 2 gitu. Kapalnya baru nyampe. Terus itu kayak aku gimana ya, pas nyampe kota aku mau sama siapa, aku naik angkot kira-kira aman nggak ya gitu, kepikiran. Untungnya itu ada temanku itu juga mau ke rumahnya yang di kota, jadi mau jenguk rumahnya sama bundanya itu yang nanyain ke aku, Yanti sama siapa, nanti ada yang jemput nggak? Kayaknya naik angkot deh bun. Teman-teman semuanya itu manggil bun ke bundanya dia. Oh jangan, kalau naik angkot itu kamu nggak aman, sama bunda aja ya katanya, sama si anaknya bunda itu yang temanku. Jadi dia yang awalnya mau ikut temen SMP, dia nggak jadi, dia bawa motor sendiri, terus aku dianterin ke hotel. Alhamdulillah sih ada orang baik gitu kan. Aku nggak pernah berangkat sendiri, terus sok-sokan berangkat sendiri malam-malam lagi. Nyampe hotel, terus suaraku masih ada kan? Masih. Kamu cerita aja, aku diam soalnya di sini azan. Terus di paginya itu ya tetap berangkat sendiri naik bis gitu. Itu untuk pertama kalinya dalam hidupku aku berangkat sendiri, bawa tas yang berat, terus pas nyampe Surabaya katanya adik kelas omku itu mau jemput. Nah ternyata pas aku udah nyampe Surabaya disuruh turun ke dinding kan. Aku kan ambil UTBK di ITS. Nyampe Surabaya dia WA, minta maaf, ternyata ada kelas gitu, jadi nggak bisa jemput gitu. Untungnya pas UTBK pertama dan kedua penginapannya sama di penginapan internasional kalau nggak salah namanya, di dorm internasional kalau nggak salah ya, di ITS. Terus akhirnya aku naik Gojek dong. Untuk pertama kalinya juga naik Gojek sendirian. Nggak pernah naik Gojek. Terus nyampe penginapan itu langsung aku disuruh bilang gitu atas nama dia, udah dibayar kok katanya, kamu bilang aja. Dan itulah aku nyampe langsung tiduran, habis itu lihat tempat UTBK. Ternyata lagi sorenya dia ketiduran. Dan itu aku udah siap dari lama. Aku nunggunya itu lama banget. Terus dia, maaf ya aku ketiduran. Terus aku
cukur rambut dulu. Oke, nggak apa-apa gitu. Namanya juga dibantuin. Jadi Ya harus sabar. Oke, ampun. nggak apa-apa. Oke. Terus diantarin ke tempat ngelihat tempat UTBK-nya gitu. Setelah itu karena waktu itu bulan puasa, kita beli takjil dulu di bundaran ITS. Nah, beli takjil ternyata dia baik banget loh. Aku dibeliin takjil. Gak usah malu-malu sama aku. Aku sama ommu itu kayak udah Oh, kayak gitu. Jadi oh kalau my aku ada God. apa-apa kamu terus jadi kamu nggak usah malu-malu gitu. Iya gitu, makasih. Terus abis itu Hmm. pulang, besok tak antar lagi ya pas ujian, dan ternyata dia kesiangan lagi bangunnya. Untung aku inisiatif Astagfirullah. buat naik Gojek. Wah. Berarti cowok itu sekarang udah lulus atau masih kuliah tuh? Udah lulus. Itu udah semester akhir pas aku mau UTBK. Kebetulan Wow. dia juga kakak kandungnya temanku gitu, kakak kandungnya temanku. Dia sama omku itu kakak adik, cuman beda 1 tahun. Terus adiknya itu temanku juga. Oh. Sekarang masih chattingan sama itu. Enggak, ngapain? Ya siapa tahu gitu loh. Aku itu nggak japa deh, soalnya aku sungkan banget gitu. Hmm. Padahal dulu waktu UTBK ngerepotin. Tapi Oke, terima oke. kasih banyak sudah bantuin aku ya, Ya. buat masnya. Tapi kamu keren loh bisa apa mau gitu berani berangkat sendiri ke Surabaya naik bis ke penginapan sendiri keren. Nggak ada pilihan lain deh. Kalau ada pilihan lain ya aku nggak mau. Iya, iya, heeh. Iya, iya. Ya pas UTBK kedua itu dulu aku daftar nggak ya dulu tuh pas bentar UTBK pertama itu kapan? Nggak tahu. Tapi kalau April Mei loh. kayaknya udah puasa deh. Iya April. kayaknya April. Ya Allah, berarti aku nggak cerita kemarin pas di April. Iya lupa. Oh, Aku juga. astagfirullah. Ya udah wes. Nah, dulu tuh pendaftaran UTBK tuh langsung atau enggak? Maksudnya langsung daftar buat UTBK pertama sama kedua atau enggak? Iya, daftar UTBK pertama kedua. Aku sih gitu. Mau ikut Aku 2 kali lupa. apa enggak terserah kita. Aku lupa. Ya gitu. Tapi kayaknya dulu aku cuma daftar sekali deh. Pokoknya ya udah sore ini agak flashback ke April. Pas di UTBK yang pertama itu aku kan ikut sama teman-teman. Nah, teman-temanku itu Hmm. kan ngambil pusatnya di itu kan, di UPN. Tapi lokasinya ada yang di UPN, ada yang di sekolah-sekolah lain. Nah, itu kalau di UTBK pertama kemarin, itu tuh aku sama teman-temanku nginep di rumah tantenya temanku yang kalau nggak salah itu Sidoarjo atau Surabaya gitu loh. Pokoknya di sekitar situlah, kayak perbatasan situ. Nah, yang nggak jauh-jauh dari UPN. Terus jadinya pas hari hanya itu ya kayak nganterin dulu teman-temanku yang di sekolah-sekolah atau di tempat lainnya gitu lah. Baru yang terakhir itu di UPN. Karena waktu itu di UPN itu di yang lab itu loh, labnya Fasilkom yang masih baru kan. Yang sebelahnya Hmm. Tekno itu. Nah, aku sama temanku yang nggak UTBK, karena alhamdulillah kita udah keterima SNM, jadinya nggak ikut UTBK. Itu nunggu di gazebo. Itu ya pokoknya gitu intinya daftar UTBK tapi nggak ikut tesnya karena alhamdulillahnya udah lolos SNMPTN dan kayak waktunya udah ngurus berkas-berkasnya juga karena nggak lama setelah UTBK-nya itu daftar ulang gitu. Nah buat yang di UTBK kedua ini seingatku tuh aku nggak daftar. Tapi teman-temanku karena yang pertama itu ambil di UPN, yang kedua ini tuh milih di UNESA pusatnya. Dan sebenarnya tuh aku sama temanku yang meskipun udah lolos SNM itu masih tetap pengen ikut nganterin teman-teman gitu loh buat UTBK-nya Ikut gitu. berarti. Belum sampai situ ceritanya. Kalau yang di UPN yang UTBK pertama itu pilih yang sesi pagi itu, yang di Unesa ini seingatku teman-teman itu milih yang sesi siang karena nggak nginep kan, jadi biar nggak buru-buru juga berangkatnya, milihnya yang sesi siang gitu.
Nah, sebenarnya itu aku mau ikut, tapi pas pas hari H mereka UTBK-nya itu bareng sama aku bikin SIM. Aku ke Gresik bikin SIM, jadinya aku nggak bisa ikut teman-teman. Gitu. Sayang sekali. Ya pokoknya gitu, aku UTBK kedua nggak bisa Diajeng, ikut teman-teman. deh. Aku mau lanjut Iya. ya, ternyata aku baru ingat. Di UTBK kedua juga, kan di sekolahku itu nggak ada kartu pelajar. Aku nggak punya KTP. Terus? Nggak ada kartu pelajar, nggak ada KTP. Terus ditanyain kartu identitasmu kemana? Sekolah saya, aku dengan polosnya sekolah saya nggak ada kartu pelajar, Bu. KTP-mu kamu mana? Saya belum cukup usia, Bu, gitu. Terus aku tunjukin surat itu, surat keterangan dari sekolah. Untungnya aku bawa, mana surat keterangannya ditulis sendiri loh. Ini kok ditulis sendiri, nggak diketik gitu. Loh, dari sekolah disuruh nulis sendiri, Bu, kata aku. Untungnya ibunya baik. Ya udah nggak apa-apa, lanjut katanya. Aman. Dan itu setelah itu aku pas gimana? pas UTBK kedua di ITS juga. Pas itu pulangnya aku naik Gojek lagi kan, di telepon sorenya itu deh nyari takjil itu kan kemarin sama masnya itu aku sendiri, dan pas berangkatnya itu ke Gramedia. Untuk pertama kalinya aku ke Gramedia, kan di tempatku nggak ada Gramedia, ternyata luas juga ya. Terus beli buku apa ya waktu itu, Indra Sugiarto. Waktu itu bukunya itu Teman Berjuang itu dulu kan pas mau berjuang UTBK itu dia lagi viral kan. Terus aku pengen baca gitu bukunya, terus beli bukunya dia. Habis itu pulangnya ke Bundaran beli takjil, dan pulang dari Bundaran itu ke penginapan yang jauh itu sok-sokan jalan kaki mengandalkan maps. Ya ampun, nyasar. Terus nggak nyasar sih, tapi azan di jalan, aku minum di jalan diliatin orang. Ya ampun. Buka puasanya di jalan. Iya. Juga kalau diinget-inget. Iya, itu pas puasa kan. Nah, kamu pas sahurnya gimana? Pas sahurnya GoFood. Oh. Iya. Ada gitu, GoFood pagi-pagi banget gitu ada? Dini hari? Ada, jadi aku jam 1 itu udah pesen, jadi jam 2 itu udah makan gitu, habis itu tidur lagi. Oh, iya. Oke. Udah 2019-nya? Udah. Seru ya. Iya. 2019. Bentar. Aku masih mencoba mengingat. Ya udah, karena aku lupa ingat, kita skip aja. Langsung ke 2020. Gimana nih kamu? Mei 2020. Mei 2020 itu sih aku kayak kesel sama diriku sendiri karena aku nggak bisa bahasa Inggris kan. Sedangkan itu kayak banyak kampus-kampus kayak Oxford, Stanford itu buka kos kan, buka pelajaran gitu. Aku mau join juga, nggak bisa bahasa Inggris gitu. Itu sayang banget. Di Mei itu aku merasa kayak aku ngebuang kesempatan besar karena alasan nggak bisa bahasa Inggris gitu. Ya emang nggak bisa bahasa Inggris, gimana mau ngerti pelajarannya? Ya. Oh enggak, Mei 2021 ini. Udah 2020-nya? Udah. Oke. Kalau aku, menurutku Mei 2020 itu salah satu Mei yang spesial. Kenapa? Karena Mei 2020 itu tuh kalau nggak salah emang aku kayak lagi ya bisa nyelesain yang Gresik Melbourne tadi. Jadi itu ceritanya kan aku jadiin kayak series gitu kan, ada beberapa part. Nah terus juga di Mei 2020 itu kayak aku tuh mulai aktif jadi anak Wattpad, kayak baca cerita-cerita Wattpad gitu. Karena sebelumnya emang aku bikin akunnya tuh dari Januari 2017 kalau nggak salah ya. Tapi nggak aktif gitu loh dulu, kayak jarang banget aku buka gitu, jarang banget baca cerita. Tapi pas kayak ya posisinya itu masih awal-awal pandemi, kuliah online dan organisasi juga
belum balik ada kayak kegiatan rapat-rapat proker gitu kan belum, karena emang kayak mungkin masih penyesuaian ya. Jadinya biar nggak gabut ya itu tadi baca kayak Wattpad gitu. Terus karena mulai aktif baca Wattpad jadinya aku tertarik bikin cerita. Itu pun bikin cerita sebenarnya bukan hanya dari Wattpad aja alasannya, tapi karena dari cerpen yang aku upload di blog, terus juga tugas waktu itu ya pokoknya adalah gitu faktor-faktor yang pada akhirnya di pertengahan Mei 2020 tuh kalau nggak salah cerita yang aku bikin pertama kayak yang aku upload itu di Wattpad itu cerita yang dosen ganteng itu. Awalnya judulnya dosen ganteng. Nah, habis bikin dosen ganteng itu kayak ada kelanjutannya bikin yang Claudia, bikin yang Mir, dan lain sebagainya gitu. Pokoknya itu awal mulanya itu ya di bulan Mei itu tadi gitu. Jadi ya aku seneng gitu bisa baca cerita, tapi juga bisa bikin cerita. Tapi ya walaupun waktu itu nggak langsung aku upload di Wattpad karena emang niatnya itu aku keep buat diri sendiri gitu. Terus kalau yang aku ingat Mei 2020 itu udah puasa belum? Nggak tahu kalau 2020. Soalnya dulu tuh seingatku pas puasa karena kan posisinya udah nggak sekolah kan, tinggal kayak nunggu pengumuman gitu kan. Aku tuh sama teman-teman ya SMA aku gitu yang sekelas, tapi nggak semua yang sekelas. Ya sekitar berapa ya waktu itu aku sama temen? Ya kurang lebih ya aku sama teman-teman gitulah pokoknya biar nggak nyebut angkanya berapa. Itu tuh kayak bikin kayak jualan makanan gitu loh, kayak bikin salad buah, terus apalagi ya waktu itu kayak nugget gitu juga. Ya pokoknya gitulah jualan sama temen-temen gitu. Terus seru banget sih waktu itu. Kayak paginya Tapi gitu ini kan udah 2020 apa. yang kamu ceritain deh. Iya. Astagfirullahaladzim. 2020 kamu jualan gitu tah? Enggak, astagfirullahaladzim. Enggak jadi. Itu 2019. Bentar, aku lupa. Aku harusnya ceritain tadi, makanya di 2019. Kayak masih ada yang ngeganjel, ada yang mau aku ceritain tapi lupa. Ya, di 2019 itu tadi yang jualan tadi sama teman-teman, di 2020-nya itu yang Wattpad. Sorry. Maklum, pelupa. Untung kamu ingetin. Ya, gitu. Udah itu aja sih, pokoknya. Mei 2020 itu aku suka. Next. Lanjut ke Iya. 2021. Gimana dari kamu? Tadi sepertinya ada yang mau kamu ceritain. 2021 itu Mei, tahu nggak musikal DPR dari itu loh, yang Andovida Lopez dari Skin Indonesian 24. Iya. Itu kan diupload. Itu aku suka lagunya yang salah satu lagunya gitu. Kayak jadi penyemangat tersendiri bagi aku. Terus di Mei 2021 juga aku kagum sama seseorang deh. Kamu tahu itu? Nggak tahu. Tahu itu. Dan Siapa? aku nggak mau bahas juga. Siapa? Kagum karena ucapannya, kamu tahu pasti. Dan kalau aku ceritakan ceritanya ya bisa bahaya. Bentar, enggak. Masalahnya aku masih belum ngeh nih yang kamu maksud siapa. Teman seangkatan. Teman seangkatan atau bukan? Itu posisinya kita semester 4 berarti. Hey, jangan tanya, jangan bahas posisi. Ntar bisa ketahuan. Jangan diam. Nanti aja kalau mau tanya secara pribadi. Aku masih belum nyambung yang kamu maksud siapa. Tapi kayaknya kamu pernah cerita emang, tapi aku lupa. Pakai WA. Iya, sekarang. Biar nggak Kamu penasaran. pasti kalau baca ini bakal itu siapa? Iya, buruan, tak tunggu. Mumpung ya, aku kasih notif, jadi nggak perlu keluar dari ini, bisa tak baca. Buruan, tak tunggu. Sebentar ya, teman-teman. Demi menuntaskan rasa penasaran. Itu. Ingat nggak dengan kata-kata itu siapa yang mengatakan? Bentar, kamu kok kirim foto sih? Iya,
Makanya lihat dulu. Oh. Bentar. Jangan sebut nama. Aduh. Siapa? Aku ingat tadi yang pernah ngomong gitu, tapi siapa? Oh ya, udah kalau lupa itu urusanmu. Ayo siapa? Kemarin aja aku ngasih tahu kamu siapa masa lalu yang aku maksud. Buruan Itu kasih tahu siapa? Clue-nya. Chat aja nggak apa-apa. clue-nya. Bentar, salah satu di antara mereka, ayo. Bentar. Ada. Waktu itu ada proker apa aja sih? Bentar. Hai, jangan bahas kayak gitulah. Enggak, aku kan masih yang inget, siapa tahu ada hal yang belum aku ceritain gitu loh. Bukan di proker. Ada di tingkat yang lain. Bentar. Masih setengah ini loadingnya. Yang ganteng. Astagfirullah. Emang ada yang ganteng yang nih? ganteng, Adik tingkat. Nggak ganteng. Biasa yang aja. mendingan gitu loh. Nggak ada yang ganteng di tingkat kita. Mendingan. Nggak ada. Biasa aja. Bentar. Nggak termasuk mendingan. Aku lupa itu yang mana orangnya. Pokoknya adik tingkat. Bentar. Di bulan Mei itu ada apa? Yanti harusnya tadi tuh bukan tadi Jangan on mic. Ada apa? Ada acara apa aja? Enggak, maksudnya gini loh, aku tadi mau bilang barusan, harusnya di bulan April 2021 kita tuh cerita kalau kita itu dari tadinya tuh staff jadi pengurus hima, tapi lupa. Iya kan bulan April. Aku nggak inget, Mak. Lupa. Nggak inget kalau masalah organisasi. Ya udah gitu. Ya pokoknya gitu. Udah tawarannya? Ya. Tahu. Enggak, tadi yang aku maksud ganteng atau lumayan itu bukan yang itu loh, yang emosian. Enggak emosian sih dia. Enggak tahu. Ya udah ntar kita bahas yang lanjut grup ya. Jangan bahas aja. Aku bahaya. Masalahnya aku nggak langsung nyambung yang kamu bilang. Tapi nggak apa, aku udah nyambung. Padahal itu kata-katanya pernah aku bahas di chat ke kamu kan. Pas waktu itu dia bilang kayak gitu, aku langsung bilang ke kamu, wow, gitu. Iya, kamu pernah bilang itu. Kita pernah bahas di chat. Tapi ya, namanya juga lupa ya, mohon maaf. Lanjut aja, ini udah hampir setengah jam. Udah, itu aja. Setengah jam. Di bulan Mei. Mei 2021. Bentar, aku ada. Mei 2021. Itu masih dalam rangka Diana Series. Mei 2021 itu kayak upload kayak mencoba upload biar rutin itu cerita yang semester 2 yang 2D Diana Darka dan mencoba membuat dan menyelesaikan cerita yang semester 3 pilihan yang ceritanya Diana itu bingung milih Vian, Gio atau Leo. Kalau mau tahu cek aja di Wattpadku gitu. Aku milih Leo deh karena bintangku Leo. Oh. Iya. Oke. Tapi aku Darka aja deh. Kamu makin Darka mulu. Aku maunya Darka. Ya udah, ntar aku kasih Darka di dunia nyata. Ya udah. Itu aja sih. Mei 2022 kita belum bisa ceritain karena kita syutingnya di bulan Februari. Oke. Yep. Jadi langsung ke harapan aja. Ini kayaknya yang terlama ya, udah hampir 1 jam. Iya. Nggak ada harapannya di bulan Desember lebih lama daripada ini, insya Allah. Ya. Oh ya, harapannya semoga bulan Mei ke depan baik-baik saja. Amin. Baik-baik saja.
Amin. Bulan Mei nanti itu lebaran nggak? Lebaran nggak sih? Ya, awal Mei. Semoga aku bisa pulang kampung ya kali aku Amin. lebaran Ya di Allah, kota amin. orang. Amin. Amin. Bisa ketemu teman-teman di kampung. Amin. Amin. Biar vibes-nya itu terasa lebarannya. Amin. Oke, amin ya Allah, amin. Ya, sama. Kalau kamu? Ya, berharap Mei baik-baik aja. Seperti biasa, semoga dengan bergantinya bulan ada kebahagiaan baru, berkah yang baru dan semakin melimpah. Ya, pokoknya yang baik-baik lah. Semoga juga aku jadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Terus juga ya KKN-nya lancar, semoga bisa pulang lebaran di rumah sama keluarga, ketemu teman-teman juga. Ya pokoknya yang sekarang setiap doa ada doa semoga KKN-nya lancar ya. Iya. Ya gimana? Ya udah. Ya. Dan semoga Terima kasih buat yang bentar. Semoga ya. bentar, aku ingat dulu. Siapa yang ulang tahun di bulan Mei? Buat kamu, iya kamu yang ulang tahun di bulan Mei, happy birthday ya. Makasih dulu pernah jadi salah satu pengucap pertama pas aku ulang tahun. Makasih dulu pernah jadi temen chatku. Makasih banyak buat pelajaran hidup yang cukup berharga. Semoga kamu bahagia selalu. Udah. Walaupun kayaknya dia nggak bakal denger, tapi nggak apa-apa. Terima kasih buat yang sudah dengerin. Semoga kalian tidak ngerti apa yang saya sebutkan tadi. Amin. Amin. Jangan ngerti ya, jangan ngerti. Jangan lupa kritik dan sarannya ke IG ku @srhmyanti dan IG-nya Diajeng @Nafida. Jangan lupa juga dengerin setiap malam minggu jam 8 malam di Anchor, YouTube, dan Spotify dengan nama akun Diajeng Nafida. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Itu bagianku, woy. Iya, tahu kok bercanda. Iya, tahu bercanda juga. Ya udah, pokoknya jaga diri baik-baik, sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Amin. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye.